Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan bahas saham Elsa ya. Kita review laporan keuangan kuartal 2-nya yang labanya meroket ya. Pas kuartal 1 juga labanya meroket ya. Laba kuartal 2 lebih meroket lagi nih. Apakah ini saat yang tepat untuk beli atau sekarang udah kemahalan ya? Nanti kita cek ya. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, jadi sampai saat ini Elsa itu ya komposisi sahamnya seperti ini ya. Mayoritas 51,1% dipegang oleh PHE ya, alias PT Pertamina Hulu Energi, dan sisanya oleh publik ya, masyarakat, di mana di sini sektor bisnis Elnusa mayoritas pendapatannya didapatkan dari oil and gas upstream services ya, di mana di situ ada pengambilan data seismik ya, lalu ada juga ya geological, geophysical dan sebagainya ya. Lalu ada juga dari energy distribution and logistics services ya, dan juga ada support services seperti data management dan fabrication ya. Nanti kita lihat juga ya sumber pendapatan maupun sumber laba bersih itu porsinya seperti apa ya dari 3 sektor bisnis ini. Oke, kita flashback dulu ke Februari ya, di mana ada berita ya kalau Elsa itu akan membidik potensi bisnis di CCUS ya, alias Carbon Capture, Utilization and Storage ya, di mana kemajuan sampai saat ini ya, itu kan tadi berita bulan Februari. Nah, sekarang 15 Juli nongol lagi nih berita ya, Elsa merambah bisnis angkutan LNG dan juga carbon dioxide ya, CO2 ya. Harapannya nih, berita terbarunya, harapannya penerapan ini bisa dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan ya. Meskipun mungkin dalam skala kecil ya, kami perlu mengkaji lebih lanjut distribusi energi antara bahan bakar dan energi ya. Jadi mungkin carbon capture ini mungkin baru terlaksana ya di akhir tahun ini atau mungkin di tahun depan ya. Jadi mesti kita ikutin lagi lah ya update-update berita tentang merambah sektor bisnis baru ini ya. Kita lihat lagi nanti di akhir tahun atau mungkin nanti di awal tahun. Lalu kita juga flashback ya di video tentang Elsa 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, ketika review kuartal 1-nya ya, ada berita juga mengenai kemenangan Elsa ya di pengadilan ya, di mana waktu itu ada sengketa tentang deposito yang ditaruh di ini ya, di Bank Mega ya waktu itu ya, kalau nggak salah dicairin oleh oknum gitulah ya. Jadi intinya adalah Elsa memenangi kasus ini ya, sehingga Bank Mega harus membayar depositonya Elsa ya, sekitar 111 miliar plus bunganya 69,1 miliar ya. Ini kan bulan Mei ya, jadi mungkin ya ini salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan profit dari Elsa ya, karena memenangi kasus ini. Oke, lalu berita terbaru juga di bulan Juli ya, 15 Juli Elsa salah saya, ini balik lagi nih ya. Nah, ini ya Elnusa menantangani kontrak hulu migas ya, integrated drilling ya. Ini berita bulan Mei ya. Jadi Elnusa ini menandangi kontrak pekerjaan dari Pertamina sih dapatnya ya. Selama berapa tahun ya? Kontraknya 3 sampai dengan 5 tahun ya, yang dimulai dari Mei 2024. Lalu Elnusa juga sekarang sedang melakukan kegiatan seismik ya. Ini kan salah satu sektor bisnis ya, mengambil data seismik dari rokan hingga seram ya. Jadi menggeber aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi pada tahun 2024 ini. Jadi ini mungkin proyek baru ya, mengambil data seismik di rokan hilir, di Karawang juga nih ya, Karawang Bekasi berarti ini, lalu Bone hingga di Seram bagian timur gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya mengupas laporan keuangannya ya, dan juga nanti kita lihat ya chart Elsa seperti apa, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik lonceng ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan juga teman-teman sudah bisa ya mensupport channel ini dengan cara membeli super thanks ya, atau bisa juga teman-teman mensupport dengan tidak men-skip iklan ya kalau muncul di video ini ya. Jangan di skip ya kalau tidak
memberatkan teman-teman gitu ya. Siapa tahu kalau ada yang pakai data kuota kan sayang kuotanya gitu. Tapi kalau lagi pakai wifi boleh lah, jangan di skip ya iklannya. Oke, saya juga ingin menginformasikan beberapa emiten laporan keuangan kuartal 2 yang sudah saya bahas ya. Ada Astra ya, ASI, lalu ada MPMX, dan juga ada salah satu emiten batubara ya yang rutin bagi dividen yield ya. Dan juga ada produsen plastik yang juga rutin bagi dividen jumbo nih. Dan juga ada Samudra ya, SMDR ya, yang nanti linknya bisa teman-teman klik langsung ya di pojok kanan atas untuk yang SMDR. Sedangkan untuk video-video lainnya bisa teman-teman langsung cari di kolom deskripsi atau langsung saja cek di playlist channel ini. Oke, kita flashback dulu ke tahun 2023 di mana revenue dari Elsa naik tipis aja 2,1%, tapi profitnya naik cukup besar ya, 33,08 ya. Jadi sejak bisa lihat ya, sejak 2021 nih ya, profitnya kan cuma 108 miliar, lalu naik jadi 378 miliar, naik lagi jadi 503 miliar. Jadi growth-nya lagi bagus ini Elsa ya, di 3 tahun terakhir ya. Oke, di kuartal 1 ya pendapatannya agak menurun sedikit ya dibandingkan kuartal 1 2023 ya, turun 1,13%, tapi profitnya masih naik sangat besar ya, 59% nih di kuartal 1. Nah, di kuartal 2 ya, ini jadi kinerja dari Januari sampai Juni 2024, bisa dilihat sini pendapatannya naik 7,8% ya, berarti kan membaik ya. Tadi di kuartal 1 kan dia turun ya, minus 1%, tapi di sampai Juni ini kalau ditotalin ya, dari Januari sampai Juni dia naik 7,8%. Lalu beban pokok pendapatannya naik 6,43% saja, sehingga laba brutonya ini bukan minus ya, plus 20%, plus 20,92%. Lalu laba bersihnya ya, setelah dipotong berbagai macam beban dan ada pendapatan lain-lain, itu laba bersihnya jadi naik 77,12% ya. Nah, di sini tuh ada pendapatan keuangan ya yang naik cukup tinggi ya, di mana tahun lalu itu hanya 31 miliar ya, sekarang itu jadi 128 miliar ya. Nah, ini tidak dikasih keterangan sih ya pendapatan keuangan itu dari mana ya, tapi kemungkinan besar mungkin dari hasil sengketa deposito itu ya, mungkin ya. Jika teman-teman ada yang tahu lebih jelas lagi ya, apakah yang deposito sengketa dengan Bank Mega itu sudah dibayarkan atau belum, silahkan tulis di kolom komen ya. Setahu saya sih harusnya sudah dibayarkan ya, sampai di kuartal 2 ini harusnya sudah dibayarkan ya. Oke, jadi intinya di sini ada kenaikan pendapatan keuangan ya. Mungkin di sini juga ada pendapatan bunga deposito lainnya ya. Jadi itu naiknya cukup besar tuh ya, 97 miliar ya berarti kenaikannya dibandingkan tahun lalu. Lalu juga ada lain-lain di sini ya yang naik cukup besar ya, dimana di sini yang lain-lain ini tahun ini untung 37 miliar, padahal di tahun lalu tuh merugi 21 miliar ya. Nah, ini karena ada selisih kurs ya. Jadi ada keuntungan dari selisih kurs yang cukup besar juga. Nah, hal itulah yang membuat profit dari Elsa ini meroket ya. Selain memang karena pendapatannya juga naik ya 7%. Oke, kalau kuartal 2 tahun ini ya dibandingkan kuartal 1 tahun ini juga terjadi kenaikan ya dari laba bersihnya ya. Dimana di kuartal 1 kan laba bersihnya 183 miliar, di tahun ini di kuartal 2 saja ini berarti dari April sampai Juni itu 260 miliar ya. Jadi ada kenaikan sekitar berapa nih? 77 miliar ya. Berarti sekitar 40% ya, mungkin sekitar 40 sampai 45% nih kenaikan dari kuartal 1 ke kuartal 2 ya. Oke, lalu ini adalah penyumbang ya, dari dia kan ada 3 sektor bisnis ya, jasa hulu migas terintegrasi, ada jasa penunjang migas, dan juga jasa distribusi dan logistik energi ya. Dimana pendapatan paling besar itu didapatkan dari jasa distribusi dan logistik ya. Total berapa tuh? Nah, ini ya 30,3 triliun, baru diikuti oleh jasa hulu migas yang 2,6 triliun. Tapi kalau secara laba bersih itu paling besar malah dari jasa hulu migas ya. Jadi profit margin dari jasa hulu migas ini lebih besar dibandingkan profit margin dari jasa distribusi dan logistik ya. Jadi laba bersih terbesarnya malah dari jasa hulu migas, baru jasa distribusi, dan yang paling kecil di sini dari jasa penunjang migas ya. Oke, kalau dibandingkan tahun 2023 ya, itu berarti enggak semua ya. Yang turun di sini ya, jasa penunjang migasnya turun ya, dimana di tahun lalu tuh 50,4 miliar, sekarang turun hanya jadi 25 miliar. Sedangkan yang jasa hulu migas melonjak tajam ya, dari 52,9 miliar menjadi 231,5 miliar. Begitupun jasa distribusi dan logistiknya naik ya, dari 146 miliar ke 186 miliar.
Oke, sekarang kita bandingkan Elsa dengan perusahaan sejenis ya, walaupun nggak sama-sama banget ya, karena kan Medco dia punya kilang minyak ya. Kalau Elsa kan dia support kilang minyak kayak gitu ya. Lalu ada Pegas dan juga Raja ya, dimana Pegas dan Raja belum rilis laporan keuangan kuartal 2-nya, jadi masih pakai data kuartal 1 yang disetahunkan ya. Dimana di sini earning per share Elsa itu 121,36 ya. Terbesar kedua ya setelah Pegas yang cukup besar juga nih 317,44. Untuk PER sendiri Elsa yang paling rendah di sini ya 4,07. Sedangkan yang lain tuh 5 kali 4,99 dan Raja yang paling besar ya 11,54. Untuk Elsa PBV-nya masih kecil juga ya di bawah 1 0,74, tapi dia masih kalah kecil dibandingkan Pegas yang 0,64, sedangkan Raja udah 1,99 ya. Tapi Raja unggul enggak juga ya. Ini salah Alex saya. Berarti yang paling besar ROE-nya sekarang tuh Elsa ya 18,16 nih ya. Yang perlu diperhatikan adalah DER dari Elsa ya, ternyata ini 1,2 ya, cukup besar ini ya, walaupun tidak sebesar Medco yang 2,33 nih ya. Yang paling rendah di sini adalah Pegas ya, yang hanya 0,81 DER ya. Jadi kalau lihat secara PER dan PBV masih terlihat menarik lah ya Elsa ya, PER 4,07, PBV-nya 0,74 ya, bahkan DPR-nya yang paling kecil ya di antara Medco, Pegas dan Raja. Oke, sekarang kita lihat historis PER dari Elsa ya, 5 tahun terakhir PER-nya di 9,15, saat ini dia dipegangkan di sekitar 5,18 ya, sehingga dia masih under value nih berdasarkan historis PER-nya ya. Bagaimana dengan historis PBV-nya? Nah, ceritanya lain kalau PBV ya, karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir 0,6 ya, sedangkan saat ini dia dipegangkan di 0,77. Jadi kalau berdasarkan data PBV dia over value ya, over value cukup tinggi sih dari 0,66 versus 0,77 ya. Oke, dengan book value saat ini 637,97. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar dari Elsa ini adalah ketika PBV-nya 0,6, maka harga wajarnya ada di 382,78 ya. Dan harga saham saat ini ya, waduh ini salah ketik nih, harusnya harusnya Agustus ya. Nah itu ya, harga closing di 2 Agustus hari Jumat itu di 494 ya, sehingga harga saat ini kemahalan 22,5% ya, jika teman-teman menganggap harga wajarnya Elsa itu ketika PBV-nya 0,6 ya. Tapi jika teman-teman yakin nih kalau Elsa ini profitnya akan terus meroket ya, mungkin aja PBV-nya bisa menyentuh hampir 1 lagi ya, seperti di Januari 2021 nih ya. Jadi silakan teman-teman mengkalkulasi sendiri ya, versi teman-teman kira-kira Elsa ini layak dihargai di PBV berapa sih saat ini ya, karena dia udah 2-3 tahun terakhir growth-nya cukup bagus gitu ya. Oke, ini adalah chart weekly dari Elsa, di mana dia all time high-nya itu di sekitar 730 ya, 30-an atau 740 lah ini. Itu udah lama ya, di tahun 2014. Sebelumnya di sini ada resisten cukup udah lama ya, resisten sejak tahun 2021 nih di 498, dan itu sudah berhasil ditembus ya di bulan Juli kemarin mungkin ya, udah tembus ya, walaupun akhirnya dia retrace lagi ya, turun lagi sedikit nih ya. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, support selanjutnya ada di 480 ya, sedangkan resisten selanjutnya ada di 540 ya. Jadi kita lihat saja apakah dia berhasil break resisten 540 ini ya. Sedangkan kalau support ini tembus ya 480, berarti support berikutnya ada di sekitar 460 sampai dengan 446 ya. Kalau ini tembus juga ya, siap-siap aja dia turun balik lagi nih ya ke sekitar 396 sampai dengan 404 ya. Oke, jadi seperti itu. Dan kalau bisa dilihat di sini ya, 2 hari ini turun ya, tapi dengan volume yang tidak terlalu besar ya. Jadi ya kemungkinan dia akan retest lagi gitu ya ke 480 ya, baru nanti dia naik lagi sekitar 540. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang ya, rewardnya lebih besar dibandingkan risikonya, karena risikonya kan dia bisa turun ke 480 tapi resikonya turun 480, sedangkan rewardnya bisa naik ke 540 ya. Silahkan teman-teman untuk mengkalkulasi lagi ya, kira-kira teman-teman kuat nggak melihat stop loss di 480, atau malah kuat melihat Elsa turun lagi sampai 448 ya, silakan. Atau mau nunggu Elsa di 448 juga ya, terserah teman-teman ya. Apakah teman-teman mau spekulatif buy atau nunggu
agak lebih bawah ya, tapi resikonya kalau nunggu lebih bawah lagi ya nggak dapat aja gitu ya sahamnya gitu ya. Oke, secara EMA karena dia sudah naik cukup tinggi ya, jadi secara long term dia masih uptrend ya, tapi karena 2 hari ini dia turun cukup dalam ya, jadi dia closing sedikit di bawah EMA 20 nih. Jadi secara ya, tapi perlu konfirmasi 1 hari lagi sih ya, apakah dia akan stay di bawah EMA 20 atau enggak gitu ya. Oke, tapi secara long term dia masih uptrend ya. Oke, ini adalah historis dividen dari saya. Dia selalu rutin bagi dividen, bahkan ketika pandemi pun bagi dividen ya. Tahun lalu dividen payout ratio-nya turun ya dari 50% jadi hanya 40% ya, walaupun secara nominal rupiahnya lebih besar ya, karena dia profitnya lebih besar ya di tahun 2023 dibandingkan 2022. Nah, di tahun ini earning per share di kuartal 1 tuh 25,1, di kuartal 2 tuh 35,6 ya. Jadi totalnya itu sekitar 60 ya, 60,7 ya. Jadi kalau kita asumsikan di kuartal 3 dan kuartal 4 itu performanya seperti kuartal 1 sampai kuartal 2, maka tinggal tadi apa? 60,7 nya itu dikali 2 ya, disetahunkan sehingga dapatlah 121,39 ya. Nah, jadi kalau earning per share-nya itu beneran 121,39 ya, dan kalau dia bagi dividen ya tahun depan ya, dengan dividen payout ratio sama seperti tahun ini yang 40%, maka dividennya sekitar 48,55 ya. Dan kalau kita bagi dengan harga saham saat ini yang 494, maka potensi dividen yield-nya cukup besar ya. Bukan cukup sih, sangat besar lah ini ya. Udah hampir 2 kali bunga deposito ya, 9,8%. Nah, kalau kita mau lebih pesimis gitu ya, khawatir ya, kayaknya nggak mungkin bang 121,39 nih. Oke, kita asumsikan aja, asumsi kita di atas tadi nih ya, meleset 20% ya. Berarti 121,39 ini dikurangin 20%, dapatlah 97,11 ya. Nah, kalau kita bagi lagi dengan ini dividen payout ratio salah ya, 40% harusnya, 40% ya. Maka itu potensi dividennya adalah, nah ini ya, udah dibenerin ya. Maka potensi dividennya 38,8 ya, sehingga potensi dividen yieldnya sekitar 7,8% ya. Ini juga masih besar ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga yakin ya kalau Elsa ini akan terus tumbuh di kuartal 3 dan kuartal 4 ya, sehingga bisa memberikan potensi dividen yield sekitar 8 sampai dengan 10% ya? Apakah teman-teman sependapat? Atau teman-teman punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Ini sekaligus juga Elsa waktu itu ada yang minta sih ya review ya, salah satu penonton channel ini ya. Semoga bermanfaat untuk semua penonton setia investor jelata ya. Sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya tunggu komentar teman-teman tentang saham Elsa. Salam jelata, sukses.